Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat ya? Tapi di sini juga ada yang membuat saya deg-degan ya. Saya belum pernah stand up di depan wali kota saya. Ini ada Pak Wali, Pak. Tolong saya jangan dimutasi Pak ya dari. Tapi saya hari ini suruh membahas Bekasi karena memang saya dari kecil di Bekasi. Saya lahir dan besar di Bekasi. Dan jadi anak Bekasi itu banyak sengsaranya. Bukan dari pemerintahnya nih Pak, bukan Pak. Tapi dari teman-teman saya anak-anak Jakarta. Saya tuh sering dikata-katain dari kecil tuh. Ajak main, main dong ke rumah gue di Bekasi. Wah jauh. Kata teman saya nih kalau dari Bekasi itu saking jauhnya udah deket sama akhirat. Katanya. Sakit hati saya dengar itu. Ada yang bilang juga kata gini. Kalau ke Bekasi, kalau dari Jakarta nih ke Bekasi naik mobil itu tutup mata aja katanya. Kalau jalannya udah geradakan berarti udah nyampe. Katanya gitu. Sakit hati saya dengar itu. Padahal jalannya udah diaspal semua itu. Sampai kali-kalinya diaspal. Mantap Pak. Ada lagi yang bilang katanya nih. Kalau ke Bekasi tuh, kalau malam-malam katanya, begitu keluar tol katanya suka kecium bau sampah katanya gitu. Saya yang ini saya nggak akan merawat karena emang suka begitu. Tapi kan ini semangat banget Bang. Orang Bekasi juga. Tapi kan yang ngebuang sampah anak-anak Jakarta juga. Ngebuang sampahnya di Bekasi coba. Dan ini Bekasi itu kayaknya identik banget sama Bantar Gebang nih. Ini saking identiknya mungkin kalau Transformer itu jatuhnya di Bekasi ya. Itu Optimus Prime dia truk sampah dia itu ya. Senjatanya bukan pedang, bukan pistol, pengki. Dan ini bukan cuman anak-anak mudanya doang yang suka ngeledekin Bekasi ya. Ini saya maaf nih ya, tapi kemarin kan lagi pilkada di Jakarta ya. Terus cagup-cagupnya juga, saya sakit hati denger itu. Cagup-cagup Jakarta semuanya bilangnya apa, janjinya apa? Saya berjanji akan memajukan Jakarta. Maju terus Jakarta. Lah kalau Jakarta maju kan lama-lama ke Bekasi. Orang Bekasi kemana? Jangan gitu dong. Nanti saya keluar rumah tiba-tiba ada Monas. Tadi ada Monas nih. Tolonglah Pak. Jangan begitulah. Dan saya kasih tahu ya, Bekasi itu nggak kalah sama Jakarta. Kenapa? Karena daerah-daerah yang keren di Jakarta, di Bekasi ada semua. Contohnya apa? Di Jakarta ada Bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia. Di Bekasi juga ada Bundaran HI, Bundaran Harapan Indah. Di Jakarta Selatan ada daerah namanya Kemang, kita juga punya Kemang Pratama. Di Jakarta ada Bintaro, kita punya Bintara. Di Jakarta ada PI, Pondok Indah, kita juga punya PI, Pondok Ijo. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali untuk Awi. Wah, luar biasa, dirimu kocak banget ya. Oh, saya belajar dari Mas Tukung. Enggak, kamu tuh udah tenang, cara membawakan bagaimana, menghipnotis audiens bagaimana, dan materimu tertata rapi. Dan kebetulan ini wali kota Bekasi, subhanallah, saya juga penggemar beliau karena beliau itu tegas dan humble dan dia punya konsep-konsep Bekasi akan datang gimana. Mana kalau ada, monggo Pak. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Rahmat Afendi. Terima kasih. Nih Pak, ini warga Bekasi. Ya, ampun Pak. Jangan ngatain Bekasi Ampun tadi, Pak, bukan Pak. Iya. Tapi dibully itu kan dulu. Iya, betul. Sekarang Iya. orang Jakarta mau tinggal kota Bekasi. Iya, betul. Karena apapun juga ada di kota Bekasi. Betul, Pak. Ayo lo Awe. Iya, sekarang benar apa yang tadi Bapak katakan benar. Jadi Bekasi sekarang udah indah, jalannya udah halus, akses kemudahan dari Jakarta ke Bekasi nggak butuh tempo ganti tahun tapi sekarang. Iya, luar biasa. Stadionnya Mas, stadionnya gede. Iya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Silakan Mas Abi sana dulu. Silakan duduk Bapak, silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak. Silakan. Iya. Tepuk tangan sekali lagi. Mohon izin Pak. Ini Bekasi jadi kota yang beken sampai luar angkasa. Maksudnya kok Terbukti dari nama kampungnya enggak salah Nggak kalah sama Jakarta. Nama Kampung 2, Kampung Ceger, Bintara, Kemang Pratama. Apalagi yang bikin di sana nih Pak? Mohon izin Pak. Ya, sebenarnya yang lebih jauh lagi itu ada. Apa Pak? Galaksi. Wow. Ya.
Jadi itu lebih jauh dari orbit ya. Betul. Tapi kita bersyukur Kota Bekasi. Tadi saya dapat kabar terakhir itu bahwa inflasi di Kota Bekasi itu di bawah digit 2, 1,08. Berarti di bawah ekonomi nasional. Wah, subhanallah. Jadi banyak duit di Bekasi itu. Luar, saya percaya karena kalau saya ke Bekasi sekarang pembangunannya tidak pernah berhenti. Kesana mesti sudah Ada perubahan yang di sini signifikan. aku pojok sana lagi. Bener, Harus betul. investasi dong di Kota Pasti lah, Bekasi. itu di Bumi Sani Permai kan milik siapa itu, Pak? Enggak, aku nanya itu milik siapa ya, Pak? Terus saya kan juga itu Bumi Sani Permai maksudnya ke Tambun apa ke Bekasi, Pak? Kota Bekasi. Bekasi lah, itu saya tuh nomor 8 tuh punyaan saya. Lu ruko kanan kiri saya mohon izin nanti saya akan ke sana. Termasuk saya invest di Bekasi. Saya banyak lah, Pak. Alhamdulillah ya berkat saya syuting. Ini yang bisa ngumpulin duit ya almarhum istri saya aja. Kalau saya itu cuma bisa nyarinya. Mereka Menteri Keuangan, saya Menteri Pertahanan, Pak. Lain. Mungkin ada yang tanya lagi, monggo Mbak Bianca. Iya, ini kebanyakan orang bilang orang Bekasi itu kalau buang sampah gak usah jauh-jauh, Pak. Katanya pusatnya udah di Bantar Gebang. Itu gimana tuh, Pak, pengelolaannya, Pak? Harusnya bersyukur Jakarta itu ada kota yang mau menerima sampahnya 7.000 ton per hari. Bayangin. Itu kalau ditibanin Monas, lapangannya habis semua itu. 7.000 ton per hari. Iya. Jadi kita tampung di area 108.000 hektar. Iya. Dan di sana juga sudah mulai masuk kepada sistem TPST. Ya, tempat itu, pembuangan sampah terpadu yang nanti jadi waste energy ke depan. Luar biasa. Oke. Padahal tadi saya ngomong, kalau tiap kecamatan punya bank sampah atau lahan untuk pembuangan sampah, mesin yang ngambil dari Jerman atau dari Belanda, di situ nanti dibikin kayak perumahan-perumahan yang kerja di sampah. Orang tadinya nggak mau, jadi mau. Bagaimana caranya? Saya punya konsep seperti itu, Pak. Nanti saya jadi staf ahli freelance juga nggak apa-apa. Kebanyakan orang mau kerja di tempat sampah nggak mau. Tapi kenapa tujuannya tuh terfokus pada sampah gitu? Saya Mas lahirnya Ipul? di situ waktu itu. Nah, saya akan ngobrol lagi dengan Bapak Wali Kota Bekasi. Share and care seperti apa yang diberikan. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with. Nah, kebetulan ini bintang tamu saya pada malam hari ini sangat istimewa sekali, yaitu Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Sekarang kita yel-yelnya itu ya. Salam Patriot! Saya setuju dengan itu tadi yel-yelnya. Kota Bekasi maju, Maju. memang benar-benar maju. Kamu nggak perlu pakai yel, udah maju. Nih, sudah bermain fisik nih. Nanti kalau tak sentuh lah. Mohon izin Pak, ini ngomongin lagi tentang Bekasi nih. Soal limbah nih Pak. Memang limbah ini memang harus diselesaikan secara jantan. Gimana sih? Ini bukan orang loh. Mas Okul titip salam boleh nggak? Boleh. Siap. Nanti kalau Gubernur DKI terpilih, Iya. ya syarat utama setelah pelantikan harus datang ke Kota Bekasi. Harus, saya setuju. Karena Iya. DKI Iya. punya kepentingan yang sangat luar biasa Iya. di Kota Bekasi. Setuju saya. Ngomongin soal limbah, Pak. Iya. Pak Rahmat Effendi juga sampai mengadopsi sistem sanitasi dari Filipina. Itu boleh diceritain, Pak, gimana, Ya, Pak? Kota di Asia Tenggara ini yang sanitasi terutama tinjanya ya. Karena kita punya penduduk nih 2,6 juta. Betul Pak. Betul. Luasnya hanya 21.000 hektar. Kalau kita bandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara, Iya, iya. 6 atau 7 kabupaten kota, itu penduduknya nggak sampai 2,5. Iya, iya. Kita cuma 21.000 hektar, Iya. penduduknya itu sudah hampir 2,6 juta. Iya. Jadi saya banding ke sana, ke Manila, saya lihat memang sangat terintegrasi. Iya. Sistem sanitary tinjanya itu. Makanya kita sekarang buat di sebelah Bantar Gebang. Nah, karena kan kalau itu setiap pagi warga masyarakat itu nggak mungkin ditunda itu. Repot kan kalau ditunda. Jangan sampai Pak operasi malah nanti. Makanya di satu kota yang harus bersih lingkungannya, ya kita sediakan sarana prasarana. Setuju. Walau sampai Bapak sampai berpikir ke arah situ. Benar. Luar biasa. Bapak mendapat undangan dari Vatikan. Monggo diceritakan nih Pak, luar biasa. Ceritanya sekali. panjang. Ya, monggo. Saya kan proses jadi wali kota itu wakil dulu, PLT dulu, terus wali kota setahun.
Jadi pada saat 2011 kita adakan, kan Kota Bekasi ini heterogen, Ya. ya, multi etnik, agama pun. Saya selaku kepala daerah pada saat itu menggagas adanya satu deklarasi antar umat yang ada. Dan terus kita tindak lanjuti sampai kita membentuk majelis umat di kelurahan dan di kecamatan. Supaya dalam proses bagaimana interaksi ya antara warga masyarakat satu pemeluk satu dengan lainnya hidup damai berdampingan bersama-sama. Saya sudah ke Uskup Agung, saya sudah ke Tarutung, ke pusatnya HKBP, saya sudah ke Sulawesi Utara. Nah, rupanya ke uskupan di Patikan sana, ya, tahta suci itu memperhatikan dan saya diundang sama Duta Besar Indonesia di sana, itu untuk memaparkan tentang bagaimana ya sikap dan kemauan pemerintah dalam hidup berinteraksi membentuk kedamaian itu dengan Mbak Yeni Wahid gitu. Setuju. Mas Sugeng, ini kabar yang beredar tuh kalau orang-orang Bekasi itu kreatifnya tuh luar biasa. Pinter-pinter, cerdas-cerdas. Mereka tuh menciptakan karya-karya yang sangat menarik. Kita mau lihat nggak karya seperti apa? Ini dia kita lihat bersama. Ring teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Sampai aku sadar bahwa telepon ini dari Bekasi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tapi jangan lama karena tarif luar negeri. Orang Jakarta banyak ke Bekasi mencari kekasih. Yo, di Bekasi banyak cewek mirip sama si Aura Kasih. Tinggal di Jakarta tapi gue sering manggungnya di Bekasi. Seksi. Banyak fans gue di Bekasi, so I love Bekasi. I love Bekasi. 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 Tuh, jangan ngecengin Bekasi ya Pak. Dipindahin loh. Iya, kreatif semua. Itu melihat sampahnya kayak gitu, kalau benar-benar pengelolaannya sampai kering sama basah dengan baik, jadi pupuk dan aduh. Tapi berkat tadi bully itu tahun 2011-an itu kan 2012 pilkada. Saya bisa terpilih karena dibully itu. Karena sering diundang dengan TV-TV pada saat itu sehingga orang lihat dan warga Kota Bekasi. Akhirnya saya terpilih 2012. Nah, kalau dindolimin itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Dan sekarang berubah sudah. Iya, pasti. Anda kalau lihat di sana Mas Tukul, kalau lihat ke Kota Bekasi sekarang itu nggak bedanya dengan Shanghai. Betul. Stadion kita terbaik mungkin empat kabupaten kota di Indonesia yang terbaik. Persija saja nggak punya stadion di sini. Dia minta di kita sekarang. Wah, mantap. Ini Liverpool sama Juventus juga karena mau uji coba di situ katanya, ya. Sama Arsenal, sama Chelsea, sama Lamongan juga di situ kan. Yang jelas kita bandingnya lihat kontur stadionnya itu dulu pernah ke San Siro, AC Milan. Jadi bentuk di dalamnya itu ada menginspirasikan dari sana. Walaupun ada kolaborasi dari beberapa daerah, bentuknya itu sekarang. Dan jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Salam Patriot. Harus. Kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Mulu adung nasara, mana nang hurang pambahe nangki. Saya cuma itu hasia. Saya cuma itu lagu. Judika lewat. Lewat mana? Lewat depan rumahnya Pak Jan. Suaranya bagus aja. Jadi apa tadi? Yang perlu dipertahankan, perlu ditambah apa tadi? Untuk Kota Bekasi memang sangat luar biasa perkembangannya sampai saat ini karena memang kepala daerahnya yang sangat tegas, inspiratif, kreatif, inovatif yang membuahkan karya-karya yang bisa mensejahterakan masyarakatnya sehingga Kota Bekasi kedepannya pasti lebih maju. Luar
Saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan Pak Siombing. Benar apa yang dikatakan Pak Siombing. 100. Mohon izin Pak, tadi udah keluar 300 Pak. Rembos. Ini waktunya Pak Wali Kota. Betul. Ya, Pak, mohon izin. Bekasi dapat penghargaan dari Open Golf Regularity. Kamu yang bahasa Dari Inggris. mana itu Pak? Aduh, bahasa Inggris Penghargaannya? kamu. Ya, penghargaan dalam keterbukaan informasi. Atas pengakuan terbukaan pemerintah dan transparansi pemerintahan yang apa ini Mbak tadi? Accountability. Jadi suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang kita open, yang semua masyarakat bisa akses untuk mendapatkan informasi itu, karena itu adalah semua bahan dan milik publik semua. Luar biasa sekali. Memang apa dikatakan Pak Siombing benar, Pak Rafatham ini tegas, inspiratif dan benar-benar membuktikan. Ya kalau kita kan ini kan pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Jadi harus begitu. Jadi apa kebutuhan masyarakat kita open, kita buka. Sampai sekarang itu kita kan mengeluarkan kartu sehat di Kota Bekasi itu. Jadi kalau BPJS itu iurannya dan ada limitnya, sakit satu harus periksa satu, bermacam-macam. Kalau kartu sehat saya sekarang ini begitu diketemukan ada warga yang sakit, kita ambil saja langsung rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri. Subhanallah. Nah, balik lagi ke soal stadion bola nih Pak. Ini luar biasa sekali. Saya ngomong bola tuh 90% tuh masyarakat senang dengan bola. Betul. Ya, luar biasa. Teman saya tuh habis duitnya gara-gara bola. Loh, orang dia mengartikan keliru bola ya, bentuknya bulat bundar. Oh, olahraga yang digemari oleh masyarakat. Lapangan tempat bermainnya. Ada judi di dalamnya. Nah, itu Nggak boleh dong. Nah, itu kadang-kadang ini yang nyalakan itu olahraga adalah sportivitas. Betul. Mensana in corpore sano, dalam badan yang kurus dapat tulang-tulang belulang. Nah, ini Bekasi yang jadi rebutan stadionnya Pak. Katanya perawatan rumputnya tuh mahal sekali. Ini gimana mohon izin? Bukan persoalan perawatan rumputnya, tapi memang rumputnya juga mahal. Pada saat awal tribun timur barat jadi, utara yang kedua, rumputnya ditanam itu rumputnya sekitar 8 miliar. Oh. Makanya sekarang perawatannya pun juga jadi ikut mahal karena memang barangnya barang mahal. Itu. Jadi memang didatangkan dari Amerika Latin. Wah, cepat apa rumput itu dari Amerika Latin, luar biasa. Berarti aku nanti bikin stadion rumputnya dari Amerika Gedrik kan. Latin mah Gedrik ya. Wah, luar biasa, ada kompetitif sekali. Nah, saya punya bintang tamu nih sekarang ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke Bapak? Tidak cukup, Mama? silakan Mas Tukul. Kamu kok ngeliatnya pandangannya sama saya beda banget sih. Kayak pandangan ini. Males gitu ya? Males apa? Memberi peluang malah. Berikutnya seorang perempuan cantik luar biasa. Hobi banget main bola dan jadi CEO-nya di Persijap Jepara. Ini dia, Esti Puji Lestari. Luar biasa loh. Ini mungkin perempuan satu-satunya sebagai CEO Persatuan Sepak Bola ya Mas Tukul? Iya. Luar biasa. Ini persamaan gender itu gitu. Luar biasa. Mana pertanyaannya? Persijap Jepara itu ya Mbak ya? Di Jepara, betul. Yang di apa Kelingklet sana tuh. Lu apal saya Jepara itu apa? RA Kartini. RA Kartini tempat 2 jam saya. dari Semarang. Iya, subhanallah. Keren Tapi Mbak. ini sebagai seorang perempuan cantik tampilannya seperti ini, tapi tertarik untuk menjadi seorang CEO Persatuan Sepak Bola. Itu awalnya terpikir itu seperti apa Mbak? Boleh diceritain? Sebetulnya sih tidak kebetulan karena suami saya memang pemain sepak bola. Oh. Nah, waktu itu suaminya jadi striker, playmaker, apa lagi? Striker kadang playmaker. Waduh, luar Tapi biasa. beliau warga negara asing. Oh, negara. Ini suaminya? Weh, mirip saya. Mirip saya. Oh my God. Mirip saya. Loh, saya pulang aja ya. Kenapa, Mbak? Kebanyakan foto suami saya. Mirip saya. Mirip dari mana? Dulu saya kena bolanya tuh.
Ini suaminya asli mana, Mbak? Dari Argentina. Oh, dari Argentina. Pemain di sana? Tidak, beliau main dulu di sana di Independiente, kemudian datang ke Indonesia main di Persijap Jepara. Tapi sudah main di mana-mana, di Lok Semawe 3 tahun, kemudian di Davonsoro, di Papua, Lamongan. Kalau saya dari Argentina. Dan dekat sekali ya, beda-beda tipis. Saya ada di Indonesia itu semua komplit di Eropa Timur ya. Ada Argentina, ada Portugal itu kan. Ada Kroasia Selatan. Baik, kita kayaknya banyak yang akan di-share dan airkan karena iklannya itu banyak datang bertubi-tubi dan kemana-mana tetap di The Interview with Masih semangat? Mana suaranya? Nih dari tadi Gunadarma mahasiswinya dari masuk ngeliatin saya terus ya. Kamu feeling sama saya kayaknya ya. Aku juga nggak nolak sama dirimu. Ya yang penting klik senyawa aja nggak apa-apa. Dari masuk loh, mana ngedipin mata gini. Lempar. Ngedepin mata gini-gini, bandel juga ya. Bandel juga ya. Lempar pakai Lu kalau tali mah nempel itu. Kodok. Mohon izin nih Pak, ini Mbak Esti nih. Mbak Esti memiliki sekolah sepak bola putri nih. Ini luar biasa sekali nih. Itu ngelatihnya gimana dan ada berapa muridnya ya? Terus yang latih suami atau mbaknya sendiri nih? Gotong royong. Oh, gotong royong. Jadi pada saat itu saya mendengar setelah saya terjun ke bola banyak yang menyampaikan bahwa sepak bola laki-laki itu memprihatinkan, tapi sepak bola wanita itu jauh lebih memprihatinkan. Jadi pada saat itu saya bilang mungkin kita coba untuk gali ke sana dan saya mengumumkan di Jepara pada waktu itu kita buka pendaftaran. Saya pikir 1 atau 2 anak masuk nggak apa-apa lah saya bilang. Tapi ternyata yang hadir 100. Banyak sekali peminatnya. Nah ini kompetisi Bengawan Cup di bulan Desember lalu dihadiri oleh 4 tim. Dari Solo, kemudian dari Jogja, dari Jepara, dari Sukabumi, kelahiran saya. Ya. Dari Sukabumi. Saya dari Sukabumi. Saya suka duit mah. Kalau yang suka duit itu berarti suka kerja. Kalau pengen dapat duit kalau nggak kerja dari mana? Emang teman-teman saya. Luar biasa sekali ini bisnis yang sangat menggiurkan sekali menurut saya ini. Itu kalau di Bekasi bisa ada punya cabangnya mungkin belum? Ya, saya mau baru mau melobi Bapak nih supaya kita buka sekolah wanita ya Pak di Stadion Patriot ya. Boleh, silakan. Alhamdulillah. Bagus, welcome aja. Bagus itu benar-benar wah kalau begitu buka pendaftarannya lebih banyak karena kan masyarakatnya Bekasi lebih banyak. Jepara berapa juta itu paling di situ? 1 juta, Nah, termasuk Karimun Jawa. Jadi ceritanya ketika saya sudah tutup pendaftaran karena kaosnya sudah habis, saya bikin 100. Itu masih ada direct message ke Instagram saya, nangis-nangis, minta didaftarin. Ada yang dari Kudus, ada yang dari Jogja. Jadi saya harus fasilitasi semua. Mudah-mudahan ya saya bisa buka cabang di mana-mana supaya Amin. Yang pria, yang anak-anak di bawah 15 tahun, kita ada banyak. Karena memang di kecamatan juga kita sediakan buat sebagai penyangga dari stadion utama kita. Luar biasa. Jadi 12 kecamatan kita sekarang udah hampir 6 atau 7 yang punya stadion kecil itu. Jadi kalau mau buka cabang ya welcome di Kota Bekasi. Alhamdulillah. Deal dulu dong, salaman deal ya. Deal ya Pak. Dealnya di acara Mas Tukul loh. Ini beliaunya ini saya benar-benar speechless saya lihat beliau. Ternyata beliau selain tegas yaitu tadi welcome dan benar-benar melayani masyarakat. Ini kan sebenarnya gini, kita kan sekarang sudah masuk puasa ya, bulan Ramadan. Ini kalau Pak Rahmat puasa gini masih suka makan jengkol goreng kesukaan nggak Pak? Atau harus ada sayur asam buatan istri tercinta? Kalau jengkol goreng pada saat jam kerja itu saya batasi. Betul Pak. Jadi kalau Sabtu Minggu oke lah. Tapi kalau jam kerja ini kayak nanti kalau saya tadi makan jengkol. Tadi pagi kan saya udah subuh keliling jam 3. Terus peletakan batu pertama masjid. Itu karena saya orang Bekasi disediain jengkol terus. Saya bilang saya nggak berani karena saya mau ketemu Mas Tukul nanti di Mas Tukul saya bilang itu. Padahal nggak tahu kapan saya habis makan pete.
Ya itu bagus tuh. Jengkol pete itu sebetulnya bagus untuk mengetahui ginjal kita masih bagus apa enggak. Kalau kita makan jengkol pete masih pipis masih bagus, baunya berarti ginjal kita masih normal ya. bagus, enggak apa-apa. Dinetralisir, Pak. Pakai kopi. Enggak usah diaduk. Oh. Jadi puasanya Bapak tetap terus ini ya, jengkol dibatasi sama sayur asem. Sayur asem buatan istri. Selalu emang harus ada setiap hari kah Pak? Apa seperti apa? Bukan setiap hari, karena saya juga sendiri bisa. Apa, sayur asam, goreng jengkol, saya bisa semua. Oh, bisa bikin sendiri. Saya kan setiap ngajak teman-teman para kepala dinas itu touring. Jadi saya gorengin nasi jengkol, saya masakin sayur asam. Kemarin ke daerah beliau tuh, ke Geopark, ke Ujung Genteng. Terus ke Halimun kemarin. Saya diundang, Pak. Wah, ini ada penawaran nih. Ini nggak mau nonton nih, berarti ada penawaran. Nih, kadis tata kotanya. Nah, jadi saya semua serba bisa. Iya, wah subhanallah. Yang khusus Betawi ya. Iya. Saya luar biasa sekali ya beliaunya ini, apa-apa bisa. Kalau tradisi Ramadan di keluarga Mbak Esti gimana nih? Kan ini suaminya kan Argentina, ya. Terus Mbak Esti suka bumi, ya. Gimana tradisi? Suami saya itu selalu kalau bulan puasa yang paling sering lupa adalah minum. Maksudnya boleh nggak minum? Ya nggak boleh, saya bilang memang harus semuanya nggak boleh. Tapi lama-lama beliau tahan juga ya sampai sore. Biasanya kalau latihannya sore pas mau ke maghrib. Jadi abis latihan biasanya langsung duduk di depan meja. Kapan ini udah selesai belum? Alhamdulillah sih anak-anak juga sudah mulai tamat sampai jam 6. Semua mirip papanya semua lihat ya. Ya papanya. Cakep semua. Cakep ya. Jangan minder gitu Mas Tuko. Kalau anak saya yang perempuan alhamdulillah mirip saya. Ada program khusus di Bekasi selama bulan Ramadan nggak Pak? Enggak Pak. Biasanya kita tarawih keliling non-stop. Ya, terus buka puasa bersama dengan toko, buka puasa dengan aparatur. Wah, subhanallah. Terus ya jam kerja tentunya kita kurangin karena kita lebih fokus ya untuk melakukan kegiatan rutinitas di puasa. Tuh suaminya puasanya full terus ya? Full ya tapi beberapa kadang-kadang memang masih kurang full, tapi ya saya coba lagi. Ya nanti kalau belum siap dengan itu nanti minta share and care sama saya bisa. Ya kan puasa bukan hanya nahan lapar tapi puasa mulut, puasa pikiran, pendengaran, puasa mata dan puasa sekian tapi tetap bekerja. Nah, pemirsa, care and share apa lagi yang akan diberikan bintang tamu sangat istimewa dan penonton sangat luar biasa. Don't go anywhere. Jangan malah tetap di The Interview with. Nah, ini mohon izin nih. Ini ada lagi kreasi dari anak Bekasi. Yuk kita lihat dulu videonya berikut ini nih. Nah, ini Kota Bekasi boleh dibecandain, cowok Bekasi wajib diseriusin. Ada cewek cakep di pet teman, kenalan lah, fromnya Bekasi. Yang deket-deket aja bro. Oh gitu, kejauhan. Cinta, halo Rangga, apa kabar? Saya akan ke Jakarta besok selama 2 hari. Bisa ketemu? Aku sekarang di Bekasi. Bye. Masih ada? Sembrono ini Pak. Wah, didolimin nggak apa-apa. Ada nilai manfaatnya. Betul, pasti. itu malah menyenangkan orang. Orang itu senang, bahagia didolimin. Wah, senang. Penghargaan Komnas HAM 3 besar. Betul. Jadi Manado, Bandung, Ya. Kota Bekasi. Wah, kamu aja yang ngomong. Kamu aja. Nanti kalau gue nanya nambah lagi. Nah, kalau nyupit aja enak. Masuk aja yang Nah, ini soal pribadi ngapain ya? Itu kan privasi. Kalau orang di politikus kan biasa itu. Jadi karakter assassination-nya terhadap pribadi
Jadi nggak ada sekatnya itu. Jadi pribadi ini semua. Campur aduk, jadi campur satu. aduk gitu. Memang untuk menjatuhkan popularitas pada saat itu 2012 waktu kampanye itu. Tapi itu tetap terpilih gitu. Cuma sekarang juga udah selesai, 2014 sudah selesai itu. Ya sudah di end sebenarnya. Sekarang bahas wisata Curug ya. Ya. Nah, ini negara Val ala Faris nih, gimana nih Pak Manager? Kita sedang persiapkan feasibility study-nya dengan detail engineering design. Dan itu memang kalau kita lihat ke Niagara nggak kalah. Ada tuh Pak? Ada Curug Parigi namanya. Ini dia. Oh, nah ini ada, ini asli. Ada, ini di Bantar Gebang ada. Wah, Ini sebelum TPA Bantar Gebang dan ini alur ke hulunya Kali Cilengsi. Wah, ini aku baru tahu ini. Ini kalau di view lebih jauh lagi, makanya saya bilang nggak kalah. Hanya mungkin nanti ada investasi atau masuk rumah investasi ke situ. Kalau Pak Ahmad Tuh, lihat, ini, mau tuh, kerja lihat. sama izin, misalnya tak mendirikan kayak saung-saung di situ, Bagus sekali ya. tukul arwana gitu, wah mati. Dan ini airnya juga agak dalam ya di sini. Keren Curug Pak. terbesar di Bekasi, Ini Curug Parigi. tinggal ini Anandavatu minal iman, kebersihan salah satu dari iman dibersihkan. Tapi Itu tapi sepeda kebersihannya siapa? itu kan didapatnya dari hulunya dari beliau nih Kabupaten Bogor. Nah, berarti kamu harus kayak ini harus ada kayak ini penyaringan dulu. Di pagar Pak, disaring Pak. Jadi yang datang kotor-kotor itu nggak nyampe ke situ. Jadi memang ada dua alur. Iya. Jadi kalau yang di Hambalang itu turunnya ke Cikeas, ketemu di Kali Bekasi, terus dari Bukit Sentul ke Kali Cilengsi, temunya di Kali Bekasi. Jadi kalau kita banjir di Kota Bekasi sebenarnya ini hikmah dari Bogor sebenarnya. Nah kalau Cisarua itu turunnya ke Kali Ciliwung. Apa Jadi semua Pak Rahmat ya? Iya iyalah kerjaannya. Langsung kalau ada aja. Enggak, tadi ada orang yang taunya cuma hanya dudak. Beliau langsung hunting lokasi. Iya. Langsung turun ke bawah, manajemen by walking around. Seorang pemimpin mau turun ke bawah. Ya. Menyapa, luar biasa. Ini saya baru tahu Pak, loh kok berubah. Ini baru tahu loh. Ini jujur ini baru tahu ini kalau itu jadi wisata andalan menurut saya itu kalau dikelola Andalan. dengan baik. Hanya desainnya sedang kita persiapkan. Betul Pak, saya siap, saya Pak dari staf Alibre. Katanya Mbak Esti mau mengundang Atletico Madrid tim putri inti ke Jepara ini, bener Mbak? Iya betul. Jadi 2 bulan yang lalu saya dengan suami pergi ke Spanyol. Karena saya dengar Atletico Madrid itu adalah tim yang punya semua usia untuk sepak bola wanita. Dan di sana saya melihat dan belajar tentang bagaimana mereka berkembang. Ternyata memang dulunya mereka tidak diakui juga oleh Atletico Madrid. Cuma bergerak sendiri, kemudian akhirnya diakui dan berprestasi. Luar biasa. Semua itu selalu dianggap sebelah mata. Betul. Saya aja dulu alah tukul tuh alah. Deso, katro. Dianggap sebelah mata. Aduh. Sekarang gimana? Aduh. Ya semua kalau memang kita mau berusaha, itu kalau bahasa Inggris mengatakan man purpose God dispose. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Betul. Ya. Loh bener nggak kamu jangan cengengah-cengengah. Loh hilang lagi. Cepet hilangnya ya. Belum dikasih mantra udah hilang. Monggo silakan. Yes, ini untuk Mbak Esti harapannya untuk pesepak bola wanita di Indonesia. Untuk Mbak Esti sendiri apa Mbak harapannya? Saya sih berharap wanita bisa memilih sepak bola sebagai karir, ya, karena belum ada yang berkarir di sepak bola. Tidak hanya sebagai pemain sepak bola, bisa juga menjadi CEO seperti saya misalnya. Jadi saya ingin wanita itu didorong untuk berkembang menjadi wasit, pemain sepak bola, atau bahkan CEO, bahkan juga manajer. Apapun itu, saya ingin perempuan juga ikut berkiprah di sepak bola wanita. Ini karena Jepara nih ada Kartini. Iya, betul. Bukan kebetulan ya Pak. Iya, kena auranya Pak ya. Nah Mbak, kalau memilih seorang pemain wanita itu yang bagus itu dilihat dari betisnya apa dari apa? Nggak mungkin. apa tendangan pisang, jeruk. Kok pisang jeruk buah-buah? Kan ada tendangan pisang, tendangan Emang jeruk, jeruk tendangan ada? durian, ada tendangan apel gitu kan. Kamu mah. Iya, itu dilihat dari apa ya? Larinya apa? Kalau wanita, Betisnya ya.
saya pribadi kalau di Persijap Kartini tidak tok mereka harus betul-betul jago. Karena kan namanya juga menampung aspirasinya dulu bahwa mereka ingin bermain di lapangan rumput yang besar. Nah, baru untuk timnas mungkin baru kita lihat itu ada pelatihnya. Iya, betul. Jadi kalau pas memperingati hari 17 Agustusan ya sepak bola wanita sudah pakai kebaya. Wah lucu. Nendang kayak Putri Duyung dia. Bagus itu Kepikiran kan belum ada. Dan ini namanya memperingati kegembiraan, kemerdekaan. Iya, tendang pakai kaki 2 ting. Nah, kalau dari Pak Rahmat harapan untuk Kota Bekasi bersama masyarakatnya monggo. Ya, tentunya tadi modal keberagaman. Karena dengan keberagaman itu kita bangun kedamaian, terus harus juga kita rajut dalam proses persatuan kesatuan. Nah, ini yang nggak dipunyai oleh para kepala daerah. Biasanya kepala daerah kalau masuk kepada proses heterogensi, masuk kepada proses perbedaan keyakinan, takut dipolitisasi, takut di karakter assassination. Biasanya nggak maju terus. Ya. Nah, itu modal karena Kota Bekasi itu tidak punya sumber daya alam, modalnya adalah trust, kepercayaan. Sehingga dengan aman damai itu orang menanamkan modalnya investasi jasa dan perdagangan. Luar biasa. Jadi, ini ngomong-ngomong, Mas Tukul, Bapak ini datang ke sini juga bukan tangan hampa loh, dia punya sesuatu buat kamu. Makasih Pak, makasih. Mau aku ambilin apa buat aku aja? Iya, mesti yang namanya keberkahan, dikasih apa aja diaminin. Bener dong. Dikasih apa jangan dilihat. Aku ambilin ya. Bentuknya jangan lihat apa, yang penting isinya Kok gitu itu loh. Suaranya, kok gitu suaranya? Gue jalan. Wah, monggo, makasih Pak. Maaf ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Ini acara sirkus sama. Tahu Mas aku jalan gitu. Monggo, Pak, mau izin Pak. Mau izin. Ya, ini Cindra Mata. Kenapa tadi Kota Bekasi dibilang patriot? Karena dia punya bambu runcing 5. Luar menunjukkan dulu kan Bekasi ini adalah areal pertahanan dari Jakarta. Makanya kalau kontur budaya sebenarnya sama dengan Jakarta. Tapi secara administratif masuk Jawa Barat. Ya. Ini kenang-kenangan dari Kota Bekasi. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, kalau begitu saya ngucapin terima kasih. Sama Bapak terima kasih sukses ya Pak. Mbak Esti. Mbak Esti. Terima kasih sukses ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Nah, pemirsa tonton terus ya. Saya bersama Bianca dan kami keluarga besar The Interview with Tukul Arwana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, tonton terus The Interview with Tukul Arwana.